Assalamualaikum. Ika Barisalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kita berdoa semoga pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, penuh semangat, dan kalian dipermudah untuk memahami pelajaran pada hari ini. Kepada ketua kelas, mohon dipimpin doanya. Siap baca doa. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Dimohonkan untuk ketua kelas memimpin kembali untuk menyanyikan lagu Indonesia Rayanya. Ayo semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, boleh duduk kembali. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Apakah baik? Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Bentar. Agung Haryansyah, Ahmad Gaisan, Ajeng Weliani, Aldi Firmansyah, Alivia, Aulia Novita, Azahra Rivera, Dina Safitri, Elvita Maurilla,
Kaila Hakim, Hadijah Hoirunisa, Khalifah Humairo, Muhammad Jamil, Muhammad Aril Andika, Muhammad Saddam Hussein, Muhammad Agung Saputra, Muhammad Diranta Raja, Muhammad Alfarizi, Muhammad Fardan, sakit. Semoga Nanda Fardan diberikan kesehatan agar bisa mengikuti pelajaran di hari berikutnya. Amin. Muhammad Iqbal, Muhammad Rehan, Muhammad Sabilul Haq, Rahmania Fitri, Suci Ayu Wandira. Oke, artinya teman kalian hanya satu yang tidak masuk ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sejarah materinya. Tapi sebelum itu Ibu akan memberikan asesmen awal dulu. Ibu kirimkan dulu filenya di WA group ya. Asesmen awal ini tujuannya agar untuk melihat kemampuan kalian sejauh mana mengetahui materi pelajaran pada hari ini. Ibu kirim sebentar. Oke, masuk ya. Silakan dikerjakan. Oke, sudah? Sudah. Oke, boleh cek dulu ya. Bentar. Oke, dari jawaban kalian ini sebagian besar mengetahui pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Artinya kalian kemungkinan sudah ada bayangan ya. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Ada yang tahu apa gambar apa yang ada di depan? Yang tahu boleh tunjuk tangannya. Boleh Elvita berdiri dulu. Rempah-rempah. Oke, betul sekali. Kira-kira kenapa mereka, bukan mereka ya, rempah-rempah. Kira-kira apa keistimewaan rempah-rempah? Manfaat dari rempah-rempah. Oh, Elvita lagi, pintar. Silakan. Rempah-rempah Indonesia memiliki kualitas tinggi yang tumbuh di wilayah tertentu seperti Maluku dan sangat dibutuhkan untuk obat-obatan, pengawet makanan serta melindungi status sosial di Eropa. Oh ya, betul sekali. Jadi nak, kenapa bangsa Barat itu datang ke Indonesia? Tujuannya itu adalah untuk mencari rempah-rempah. Kenapa? Karena rempah-rempah di Nusantara lebih tepatnya itu memiliki
kualitas yang lebih tinggi. Manfaatnya diantaranya adalah pengawet makanan, penghangat tubuh, pemberi rasa dan aroma, bahan obat-obatan, dan komoditas perdagangan yang menguntungkan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini itu yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis faktor pendorong kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Sebelum itu coba Ibu tanya, kira-kira kalian tahu bangsa Barat siapa saja yang pernah datang ke Indonesia? Ada yang tahu? Boleh tunjuk tangannya. Rahmania, boleh berdiri. Ya. Ya, betul sekali. Jadi nanti pada saat pembelajaran kalian akan mencari tahu bangsa-bangsa mana saja yang akan datang ke sini beserta tokohnya juga. Yang kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan urutan dan tokoh penting dalam ekspedisi bangsa Barat ke Indonesia. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu mengevaluasi dampak positif maupun negatif dari kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajaran pada hari ini, apa saja yang akan kalian lakukan? Itu yang pertama, nanti Ibu akan menayangkan sebuah video. Dari sebuah video itu nanti kalian akan diberikan tugas untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Yang kedua itu membentuk kelompok sesuai minatnya. Nah, kelompok kan sudah kita bagi sebelumnya ya, sesuai minat kalian. Yang ketiga itu mencari informasi yang tadi sudah diberikan tugasnya itu dengan cara belajar yang kalian sukai. Boleh kalian cari informasinya melalui teks, dari membaca, dari video, dari diskusi. Setelah kalian mendapatkan semua informasinya, kalian akan menganalisis dan merumuskan solusinya. Dari situ, setelah kalian kembangkan, kalian presentasikan hasil karya kalian secara kreatif melalui poster, video maupun mind mapping. Setelah itu kita refleksi bersama. Sorry nak ya. Oke, motivasinya apa? Belajar sejarah pada hari ini? Tujuannya apa? Jadi tahukah kalian, dahulu itu bangsa-bangsa Barat itu rela menyeberangi lautan, menghadapi badai, bertaruh nyawa. Semua itu demi mencari rempah-rempah yang ada di Nusantara. Jadi Indonesia itu sudah menjadi pusat perhatian dunia sejak ratusan tahun yang lalu. Bangsa kita itu kaya, terus kuat, dan penting dalam sejarah dunia. Jadi belajar sejarah bukan hanya sekedar menghafal tanggal dan tokoh. Sejarah adalah kunci untuk memahami siapa kita, siapa bangsa kita, dari mana kita berasal, dan bagaimana kita menjaga negara kita agar tidak dijajah lagi dari segi ekonomi, segi budaya, maupun dari segi pemikiran. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Kalian akan membuat video animasi ya, atau infografis atau mind mapping sesuai dengan minat kalian, agar kalian bisa memahami materi dengan cara yang kreatif dan menyenangkan. Oke, sebelum kita memulai pelajaran intinya, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Muka-muka kalian ini sudah tidak sabar lagi untuk belajar sejarah. Boleh berdiri semuanya? Oke. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Gulung-gulung, tersenyum. Digulung-gulung.
lalu tertawa. Haha, buka tutup, buka tutup. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tertawa. Haha, buka tutup, buka tutup. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, digulung-gulung, lalu tersenyum. Hihi, digulung-gulung. Oke, kita masuk ke pelajaran berikutnya. Oke ya. Sebelum itu, Ibu akan menampilkan sebuah video. Dari video ini kalian akan mengidentifikasi masalah yang ada ya. Mohon disimak dulu. Oke. Peristiwa kedatangan bangsa baru. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Eropa yang telah melakukan penjelajahan dan penjajahan di Indonesia dimulai oleh bangsa Portugis. Kapal mereka pertama kali berjalan di Malaka pada tahun 1511. Berikutnya adalah bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore Maluku pada tahun 1521. Kemudian disusul bangsa Inggris dan Belanda. Kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1519. Muhammad Fakhr mendorong penjelajahan samudra antara sebagai yang pertama adalah adanya dan cari kekayaan. Kekayaan yang mereka cari terutama adalah rempah-rempah. Sekitar abad 15 Eropa, mereka rempah-rempah sangat mahal. Harga rempah-rempah setara emas. Mereka sangat membutuhkan rempah-rempah, obat-obatan dan makanan. Kemudian faktor yang kedua, adanya kehidupan tercapai kejayaan. Di Eropa, ada suatu anggapan bahwa apabila suatu negara banyak tanah jajahan, negara tersebut termasuk negara yang jaya. Dengan adanya anggapan ini, negara-negara Eropa berlomba-lomba mencari tanah jajahan sebanyak-banyak. Faktor yang ketiga adalah adanya keinginan menyebarkan agama. Selain mencari kekayaan dan tanah jajahan, bangsa Eropa juga membawa misi khusus. Misi khusus tersebut adalah menyebarkan agama kepada penduduk daerah yang dikuasai. Tugas mereka ini dianggap sebagai tugas suci yang harus dilaksanakan. Ilmu pengetahuan dan teknologi bukan besar, bentuknya adalah sebagai musuh. Yang pertama, dikembangkannya teknik pembuatan kapal yang dapat digunakan untuk mengarungi samudra yang luas. Yang kedua, temukan energi persenjataan. Senjata dapat digunakan untuk pelayaran sampai zaman bajak laut dan sebagainya. Yang ketiga, temukannya kompas. Kompas digunakan sebagai pengetahuan sejarah barat dan pengajian dalam menemukan kebiasaan alami. Oke. Oke ya. Dari setelah kalian mengamati video, coba Ibu tanya dulu. Kira-kira siapa yang tahu ya tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia? Ada yang tahu? Setelah kalian mengamati video, tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia? Yang tahu boleh tunjuk tangan, Nak. Tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia.
Ya, Bala Iqbal, berdiri dulu. Tujuan awal mereka adalah berdagang tempat-tempat terutama cengkeh. Oke, betul sekali. Kemudian setelah kalian mengamati video, kira-kira nih bangsa Eropa mana yang pertama kali datang ke Indonesia? Ada yang tahu? Oh, Iqbal. Bangsa Portugis, betul. Nah, ya dari video ini kalian kan mengidentifikasi masalah. Tugas kalian itu adalah mencari solusi dari masalah yang sudah kalian temukan dari video yang sudah kalian tonton barusan. Ibu akan membagikan LKPD. Sebentar, tugas kalian. Kelompok 1. Ya. Sebentar. Tuh. Tolong disebar. Kelompok 2. Ya. Oke. Nih, sebar Mak. Kelompok. Oh, ini satu lagi. Kelompok 3. Biru. Oke. Nanti selama kalian mengerjakan, kalian boleh berkolaborasi bersama-sama ya. Ini kelompoknya sudah kita bagi sebelumnya ya. Kelompok 1 itu sesuai minatnya itu membuat video animasi. Yang kelompok 2 membuat infografis. Yang kelompok 3 membuat mind mapping. Oke, nah jadi di tugas LKPD itu kalian akan bentuk berkolaborasi, terus juga buat nama-nama kelompoknya, terus juga ada di situ isian singkat ya soal isian singkat itu diisi, dan juga petunjuk pengerjaan tugas kreatif kalian. Nah sekarang kalian bebas berkolaborasi, berdiskusi, mencari informasinya bebas dari mana saja, entah dari internet, di sumber internet, atau dari YouTube, atau dari Pinterest, bebas pokoknya anak ya. Sekarang silakan dikerjakan. Nanti kalau misalnya ada yang bingung atau ada kesulitan untuk memahami materinya, boleh tanya sama ibu. Wajib pengisi semua ya. Tulis namanya, tulis jawabannya, ini soal isian singkat, kemudian tugasnya sesuai dengan petunjuk.
Ya. Isi ya. Oke, kerjakan. Oke, Ibu. Makasih. Kalau ada yang bingung boleh tanya sama ibu. Kalian bebas mau berdiskusi atau mencari informasinya lewat internet, bebas. Kalian main mappingnya tulis tangan atau lihat Canva? Canva, oke.
Nah, nanti pada saat lagi diskusi atau pas presentasi itu sebutkan secara spesifik dampak-dampaknya. Sub-subnya disebutin ya. Boleh di Canva, boleh. Kalian bisa pakai ada Photoshop itu nggak bisa ya pakai video. CapCut boleh. CapCut boleh, Canva boleh. Tapi kalau Canva kayaknya lebih menarik karena banyak template. Apa? Ya. Iya, Canva lah ya. Lebih gampang, banyak template-nya. Lebih menarik tampilannya. Tinggal pilih kalian.
Betul. Kalau bisa berurutan ya, kasih nomor. Jadi tahu urutannya kayak gimana. Urutnya dulu kan. Ini kan yang ini nyari jawaban tadi. Ini kalau Video. Video, infografis, mind mapping. Ada kesulitan tidak, Iqbal? Ada. Apa, Bu? Apa, Bu? Ada. Ya. Ya. Nah, ini disebutin nanti kalau pada saat presentasi. Misalnya dari infrastruktur. Dari infrastruktur tuh ini dari bidang politik ini. Jadi teman-teman pada saat kalian jelasin ngerti.
Ya, boleh. Oke, Bu, aja ke sana. Apa? Ibu, ini harus detail dijelasin atau poin-poin pentingnya Ibu? Mungkin ada urutannya. Harus diurutin sesuai poin pentingnya. Yang berurutan harus berurutan. Jadi tidak compang gitu. Harus berurutan, kemudian dijelasin secara inti juga boleh, kalau detail juga boleh. Kalau detail mungkin teman-temannya jadi bisa lebih mengerti pada saat kalian akan tampil. Ya kan? Secara garis besar nggak apa-apa, karena kan infografis kan lurus ya. Secara garis besar. Tapi kalau poin-poinnya dapet Nggak apa-apa. Masih Bu. Iya. Apa? Kan kami kan sudah buat video ini. Nah, di sini kan disuruh unggah ke video Google Drive atau YouTube jika izinkan. Boleh Boleh. Di YouTube kalian boleh. Kan hasil kalian. Nanti kirim videonya ke WA Ibu. Kalian bangsa-bangsanya ya? Portugis. Iya. Sampai poin-poin. Iya, nyari lah. Belum selesai lagi Bu. Ya, silakan dikerjakan sampai selesai. Oke. Poin selanjutnya guys, Oke. Apakah sudah, Nak? Sudah? Oke, jadi setelah kalian mengembangkan tugas kalian boleh mempresentasikan hasil karya kalian ke depan. Siapa yang mau maju dulu? Oke, kelompok 2 ya. Silakan, perwakilan saja, nggak apa-apa. Perwakilan saja yang maju. Jangan lupa untuk perkenalan diri dulu ya. Ada yang moderator juga. Kirim dulu ke WA Vera tugasnya. Tugas-tugas kalian kirim ke Ibu dulu ya, nanti tinggal tampilin aja. Oke, silakan maju kalau sudah. Yang kelompok 1 sama kelompok 3 langsung kirim dulu, jadi tinggal tampilan aja nanti kita tugasnya.
Jangan lupa untuk perkenalan diri dulu. Kemudian kalian jelasin hasil karya kalian yang sudah kalian kembangkan. Kelompok. Oke. Kelompok 1 sudah kirim. Kelompok 3 sudah kirim. Kelompok, oke. Infografis ya. Cek mah. Oke. Oke, perkenalkan diri dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman sekalian. Saya Ahmad Desa selaku moderator dari kelompok 2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang infografis kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Presentasi akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, Muhammad Raihan, Agung Syafila, dan Aren Atika. Untuk itu, mari kita mulai kepada M. Raihan, kami persilakan. Infografis kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat, bangsa Eropa ingin mencari rempah-rempah dan jalur dagang baru setelah jatuhnya Konstantinopel ke Turki Islami pada tahun 1453. Portugis tiba di Nusantara. Portugis menjadi bangsa Indonesia pertama yang tiba di Nusantara, dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque yang menaklukkan Malaka pada 1511. Portugis di Maluku. Portugis sampai ke Maluku pada tahun 1512. Kemudian dengan kerajaan Ternate, lalu membangun benteng di sana. Spanyol datang ke Maluku. Spanyol tiba di Tidore, Maluku pada tahun 1921 dengan ekspedisi Magellan Elcano. Bersaing dengan memperebutkan rempah. Perjanjian Saragossa karena konflik di Maluku, Portugis dan Spanyol membuat perjanjian Saragossa 1909 untuk membagi wilayah pengaruh di Asia. Belanda mendirikan pos dagang dari mulai memproduksi pedagang rempah-rempah di pada 1902 Belanda mendirikan Kucing Provinsi West India sebagai fungsi dagang untuk menguasai dagang Asia. Kucing bertujuan menguasai dagang rempah dan kuatkan membutuhkan Belanda dan mengusik persaingan bangsa Eropa lain dari Nusantara. Karena bangsa Inggris juga datang ke Nusantara bersaing dengan Belanda, tapi artinya kalah, mengaruh dan hanya menguasai beberapa wilayah. Oke, ini hasil dari karya kelompok 2. Bagi yang ingin bertanya, coba silakan teman-teman. Sesi tanya kami membuka kesempatan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan atau tanggapan terkait materi yang telah dipaparkan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan.
Semoga dunia bagi wilayah baik, apakah jelas? Ada lagi dari kelompok 1, silakan bertanya. Perkenalkan, saya sudah berguna dari kelompok satu bertanya, apa tujuan pelatih diri POC dan bagaimana cara POC mencapai tujuan di Indonesia? Baik, saya akan menjawab dari Surya Iwadika. Tujuan POC didirikan adalah untuk mengatasi kehidupan yang siap, memperkuat posisi ekonomi dan politik Belanda, serta menunjukkan saya bersama lain. POC mencapainya adalah mendirikan benteng, berbasis bangun strategis, memonopoli perdagangan dan melakukan tekanan militer serta politik pada kerajaan lokal di Nusantara. Sudah jelas? Oke, boleh. Nah, boleh tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya. Dari kelompok kelompok 3, boleh. Mind mapping ya. Bentar. Tadi sudah Ibu download. Ini hasil dari kelompok 3, hasil mind mappingnya. Oke, satu lagi nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kelompok 3 mind mapping. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Muhammad Iqbal sebagai moderator di kelompok 3 dan saya Gunaryansa. Saya akan menyampaikan materi dari dampak kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Dampak positif pendidikan modern bangsa Barat memperkenalkan sekolah dengan sistem pendidikan modern. Muncul tokoh-tokoh terpelajar yang memimpin pergerakan nasional. Infrastruktur dibangunnya jalan jembatan, pelabuhan dan kereta api. Sistem hukum dan administrasi pemerintahan lebih teratur. Pengenalan hukum tertulis yang memengaruhi sistem hukum di Indonesia. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengenalan teknologi baru seperti teknik cocok tanam dan transportasi. Perdagangan global membuka jalur perdagangan internasional yang mengenalkan Nusantara ke dunia. Dampak negatif, monopoli perdagangan, rakyat tidak bebas menjual hasil buminya, penjajahan dan kekerasan, perperangan dan penindasan oleh bangsa Barat, tanam paksa, rakyat harus menanam komoditas tertentu untuk kepentingan kolonial, kehidupan sosial terganggu, konflik antar suku dan agama akibat politik adu domba. Budaya asli tergerus, nilai budaya lokal tergantikan oleh budaya barat. Kesimpulannya, kedatangan bangsa Barat membawa kemajuan di bidang
infrastruktur, teknologi, dan pendidikan. Tetapi juga menyebabkan penderitaan rakyat Indonesia akibat penjajahan, penindasan, dan kerusakan budaya. Sekian presentasi dari kami. Jikalau ada yang ingin bertanya, silakan. Silakan, Nak. Kenalkan, saya Audianita Azahra dari kelompok 1 ingin bertanya, apa contoh dampak positif kedatangan bangsa Barat yang kemudian dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan? Oke, kami menjawabnya. Oke. Salah satunya adalah dari sekolah yang dibuka bangsa Barat, lalu tokoh-tokoh belajar seperti Jomo, Bagi Agus Salim, atau KI Hajar Dewantara, yang kemudian memimpin organisasi pergerakan nasional, menunjukkan modern memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga menjadi salah satu senjata untuk melawan penjajah. Oke, paham? Oke. Ada yang ingin bertanya? Ada lagi? Boleh. Kenal, saya Azhar Rivera dari kelompok 2. Saya izin bertanya, mengapa kedatangan bangsa Barat juga membawa dampak negatif bagi kehidupan sosial masyarakat di Nusantara? Oke, kami mencari dulu jawabannya. Terima kasih. Oke, izin menjawab. Karena bangsa Barat menerapkan politik ada domba imperial yang memecah belah persatuan antar suku dan kerajaan di Nusantara. Akibatnya, sering terjadi konflik internal yang justru melemahkan kekuatan rakyat sendiri. Selain itu, penerapan sistem monopoli dan tanah paksa menimbulkan kesengsaraan ekonomi dan sosial yang berdampak pada harmonisan masyarakat. Apakah sudah jelas? Apakah sudah jelas? Jelas belum? Jadi kalau dampak positifnya salah satunya adalah munculnya golongan terpelajar. Kalau dari dampak negatifnya itu kita tuh adu domba sama pihak Belanda agar terpecah belah. Nah, dari sini sudah paham? Oke, boleh silakan tutup diskusinya, Sekian. presentasinya. Terima kasih atas sesi pertanyaannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir silakan. Kelompok terakhir. Oke. Bentar ya, tadi sudah kirimkan. Sebentar. Video animasi. Ya. Bentar. Video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kami akan menyampaikan hasil karya dari kelompok 1. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sebagai moderator dan adapun kelompok saya Yamin, saya Sakit Muhammad Abdullah. Kami akan membacakan video dari kelompok 1. Ya. Pertemuan bangsa Barat dengan rakyat Nusantara. Motivasi bangsa Barat. Bangsa Barat datang ke Nusantara untuk mencari rempah-rempah yang hanya ada di Asia, seperti lada, pala, dan cengkeh, untuk dijual dengan harga tinggi di Eropa. Mereka ingin mendapatkan kekayaan, gold, kejayaan glory, dan menyebarkan agama gospel. Kemajuan teknologi, penemuan kompas, peta, kapal layar besar, dan ilmu navigasi membuat perjalanan laut ke Asia menjadi lebih aman dan cepat. Penjelajahan laut. Setelah Konstantinopel dikuasai Turki,
Mali pada 1453, bangsa Eropa kesulitan mendapat rempah-rempah dari jalur lama sehingga mencari jalur laut ke Asia. Munculnya zaman penjelajahan samudra atau act of exploration membuat bangsa Barat berlomba menemukan daerah baru untuk keuntungan negara. Kapal mencapai Nusantara, bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris akhirnya berhasil menemukan kepulauan Nusantara yang kaya akan rempah. Berkenalan dengan penduduk lokal. Mereka mulai berinteraksi dengan penduduk Nusantara melalui pelabuhan, pasar, Bajunya dan dimasukin. kampung dekat pantai. Imunisasi dengan raja. Bangsa Barat melakukan perundingan dengan raja untuk meminta izin berdagang. Perdagangan dan monopoli. Setelah mendapat izin, bangsa Barat membeli rempah dengan harga murah, menjualnya mahal di Eropa, lalu memonopoli perdagangan agar tidak ada saingan. Persaingan dan konflik. Terjadi persaingan antara bangsa Eropa, bahkan konflik dengan rakyat Nusantara. Penjajahan dimulai. Bangsa Barat membangun benteng, mendirikan pos dagang, dan perlahan menguasai wilayah untuk mengamankan monopoli dagang mereka. Dampak bagi Nusantara. Bangsa Barat membawa teknologi dan budaya baru, tetapi juga menjajah dan mengeksploitasi sumber daya Nusantara. Oke, inilah hasil karya dari kelompok 1, yaitu video animasi. Bagi yang ingin bertanya, dipersilakan, Nak. Selanjutnya ada sesi tanya jawab. Sebelum itu jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Dari kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tanya. Bertanya. Boleh? Apa salah satu penyebab bangsa Barat mencari jalur laut ke Asia setelah tahun 1453? Izinkan kami menjawab. Setelah kita dari tekanan mungkin kami ada 1453 bangsa Eropa kehilangan perlu beralih bangsa negara Asia karena berbeda dan pajak tinggi. Waktu ini mendorong mereka berpikir kreatif dan inovatif dari jalur laut baru tetap bisa mendapatkan rempah dari Asia. Tanpa bergantung pada jalur lama yang dikuasai mungkin mencari pengendalian jalur laut ini kemudian menjalankan mudah dilakukan dan melalui daerah kondisi. Apakah jelas? Kelompok 3, jelas. Kelompok 2. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengapa bangsa Barat sangat ingin menguasai perdagangan rempah di Nusantara? Bangsa Barat melihat rempah-rempah sebagai komoditas strategis karena nilainya yang sangat tinggi di pasar Eropa, sehingga mereka bisa meraih keuntungan besar. Selain itu, rempah juga menjadi simbol kekuasaan ekonomi dan politik di Eropa dengan menguasai perdagangan rempah langsung dari sumbernya. Di Nusantara, bangsa Barat tidak hanya memperoleh kekayaan, tetapi juga memperkuat pengaruh negara dan menyebarkan ajaran agama pada daerah baru, sehingga kepentingan ekonomi, politik, dan agama berjalan bersamaan. Oke, inilah hasil dari diskusi hasil karya kelompok 1.
Silakan tutup presentasinya. Demikianlah diskusi kelompok saya. Saya sebagai moderator meminta saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke, jadi nak kedatangan. Oke, jadi kedatangan bangsa Barat ke Indonesia itu latar belakangnya sebelumnya kan bangsa Eropa itu mencari rempah-rempah itu dari jalur sutra atau jalur darat. Jadi dari sini, dari Eropa ke Cina, Cina ke Eropa. Ini peta jalur sutranya. Nah, kenapa belum adanya jalur laut? Karena pemikiran bangsa Eropa pada zaman abad ke-8 itu masih tidak boleh mereka belajar ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan dianggap ilmu hitam. Jadi pemikiran mereka tuh bumi ini datar, nak. Kalau datar kan berarti tidak berujung. Nah, takutnya kalau misalnya menjelajahi samudra pakai kapal kan jatuh nih di ujung ini kan. Ini kira-kira ilustrasinya lah, kira gitu tuh. Nah, setelah runtuhnya Konstantinopel, ini jalur sutranya, maaf. Komoditas jalur sutra dari Eropa ke Cina. Eropa ke Cina itu ada giok, perbudakan, anggur Romawi, terus gelas Mediterania, kemudian kain wol. Nah, kalau dari Cina ke Eropa itu ada porselen, ini identik sama bangsa Cina ya. Sutra ini dari Cina juga bisa dari Asia. Dari rempah-rempah, terus gading dan bubuk mesiu. Nah, ini dari komoditas yang didapatkan dari Cina ke Eropa. Jadi mereka kayak pertukaran budaya, pertukaran perdagangan. Nah, kemudian setelah jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani, jalur sutra tadi ditutup. Jadi mereka kesulitan mendapatkan rempah-rempah yang biasanya mereka dapatkan. Kenapa? Nah, Turki Utsmani ini akhirnya membuat bangsa Eropa kesulitan untuk mendapatkan komoditas-komoditas tadi ya. Nah, ini kira-kira ilustrasi dari perdagangan sebelum terjadinya penjelajahan samudra. Jadi ini ilustrasi perdagangannya, kemudian jalur perdagangannya melewati jalur sutra itu menggunakan ini. Kemudian ini petanya, jalurnya, dan letak dari Konstantinopel itu posisinya di sini. Nah, jadi kan biasanya mereka melewati jalur sutra kan melewatin Turki Utsmani ke arah Cina, Cina ke Eropa juga ini. Nah, tapi berhubung Eropa ini kan harus melewati Turki Utsmani, tapi kan jalurnya ditutup sehingga mereka tidak mendapatkan lagi rempah-rempah. Akhirnya mereka berpikir untuk mencari wilayah baru penghasil rempah-rempah. Makanya mereka mencoba menjelajahi samudra. Nah, siapa saja? Nah, ini ilustrasi dari Konstantinopel. Kemudian tujuan dari penjelajahan samudra itu yang pertama adalah 3G, terkenal dengan 3G. Gold, glory, dan gospel. Kalau gold itu memburu kekayaan, kalau glory itu memburu kejayaan, kalau kekayaan itu artinya mencari rempah. Kalau yang memburu kejayaan itu mencari kekuasaan dan menyebarkan agama Kristen, pokoknya selain dari agama Islam. Faktor yang mendorong penjelajahan samudra ialah tadi jatuhnya Konstantinopel. Akhirnya jalur yang biasanya bangsa Eropa berdagang ditutup oleh Turki Utsmani, sehingga kemudian adanya kisah perjalanan Marco Polo ialah dari lewat jalur sutra tadi. Kemudian penemuan teori bahwa
bumi itu bulat bukan datar. Akhirnya mereka berani untuk menjelajahi samudra. Kemudian penemuan kompas. Dan terakhir adalah semangat reconquista, itu adalah semangat balas dendam kepada bangsa muslim yang telah menutup jalur perdagangan bangsa Eropa, yaitu Konstantinopel. Tujuan bangsa Eropa menguasai bangsa Indonesia itu yang pertama karena adanya rempah-rempah. Rempah-rempah di Nusantara itu memiliki kualitas yang tinggi. Kemudian juga wilayahnya yang strategis. Jadi Indonesia itu sebagai jalur perdagangan dunia itu sangat menguntungkan untuk para penjajah. Kemudian kekayaan. Jadi Indonesia itu kaya akan sumber daya alamnya. Yang terakhir adalah politik Indonesia. Jadi dengan masuknya ke perpolitikan di Indonesia, penjajah dapat memuluskan rencana perluasan wilayahnya. Jadi bangsa Barat itu semakin lama untuk menguasai daerah yang mereka dapatkan untuk mendapatkan rempah. Nah, para penjelajah bangsa Barat ke Nusantara itu ialah dari bangsa Portugis, bangsa Spanyol, kemudian Belanda, kemudian Inggris. Nah, ini kira-kira jalur penjelajahan samudranya, gambarannya. Dari pertama itu adalah dari Portugis, kemudian Spanyol, pertama kali Portugis, kemudian disusul oleh Spanyol. Tapi karena terjadinya persaingan perebutan wilayah baru, akhirnya terjadilah yang namanya Perjanjian Tordesillas. Perjanjian Tordesillas ini membagi wilayah agar mereka tidak konflik. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi kalau bagian untuk Portugis itu bagian barat, nih bagian barat. Kalau untuk Spanyol itu bagian timurnya. Ini kan bulat nih posisinya kan. Dari sini nyambung ke sini sampailah ke Filipina. Kalau yang ini bagian untuk si Portugis. Kemudian dilanjutkan oleh Portugis lagi. Portugis itu sebagai pokoknya Spanyol, Portugis itu pelopor dari penjelajahan samudra. Bedanya tapi kalau Spanyol dan Portugis cuma ingin mencari rempah-rempah. Tapi kalau Belanda itu dan Inggris itu ingin mencari rempah-rempah, memonopoli pula dan menguasai pula dan ingin menyebarkan agama. Makanya kalau Belanda itu paling lama menjajah Indonesia, yaitu sekitar kurang lebihnya 350 tahun. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jadi paham semua. Dari dampaknya juga. Kalau dampaknya, dampak positif dari penjajahan, dari kedatangan bangsa Barat itu kita belajar akan pendidikannya, munculnya golongan-golongan terpelajar, dari sistem pemerintahan kita belajar dari bangsa Eropa. Kemudian kalau negatifnya, ya kita dijajah, entah dari segi ekonomi, dari segi budaya, maupun dari segi pemikiran. Nah, sampai sini kira-kira pembelajaran pada hari ini apakah kalian mengerti? Apa kalian bisa memahami pelajaran pada hari ini? Apakah menyenangkan? Kenapa bisa menyenangkan? Menarik. Kenapa menarik? Karena kami bisa membuat Kenapa menyenangkan? Menambah wawasan baru, betul. Nah, apa? Kira-kira dari materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian pada saat presentasi menjelaskan hasil karyanya, kemudian dari penjelasan refleksi dari Ibu, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini?
Yang bisa menyimpulkan boleh tunjuk tangannya. Siapa? Oke, boleh Iqbal berdiri. Berdiri dulu Iqbal. Berdiri. Nah, biar teman-temannya bisa lihat. Simpulannya, kedatangan bangsa Barat membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, baik dalam aspek sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Di satu sisi kita bisa mengenal teknologi baru, sistem administrasi pemerintah yang lebih teratur dan berkembangnya kota-kota pelabuhan. Namun di sisi lain, bangsa Barat juga melakukan penjajahan, monopoli perdagangan, eksploitasi sumber daya alam dan manusia, serta memecah belah kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara. Rakyat Indonesia di dalam penderitaan dan ketidakadilan selama masa kolonial. Oleh karena itu, peristiwa ini menjadi pelajaran penting bahwa kekayaan alam harus dikelola sendiri untuk kesejahteraan rakyat, bukan diserahkan pada kekuatan asing. Betul. Boleh. Ada lagi yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Oke, boleh Rivera. Kesimpulannya adalah kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia dipicu oleh berbagai faktor, terutama karena Indonesia kaya akan rempah-rempah yang sangat dibutuhkan dan bernilai tinggi di Eropa. Setelah jatuhnya Konstantinopel di tangan Turki Utsmani pada tahun 1453, jalur perdagangan rempah dari timur ke barat terputus. Hal ini mendorong bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda, serta Inggris untuk mencari jalur laut baru ke Asia, khususnya Nusantara, seperti motif ekonomi yaitu gold. Mereka juga terdorong oleh semangat glory yaitu kejayaan, dan gospel yaitu penyebaran agama, yang dikenal dengan istilah 3G. Oleh karena itu, kedatangan mereka bukan hanya untuk berdagang, tetapi juga membawa misi politik dan keagamaan. Oke, boleh. Jadi bangsa Eropa itu menjelajahi samudra bukan suatu kebetulan, tapi karena adanya dorongan ekonomi, kemudian ingin menjelajahi dunia baru, menemukan dunia baru, dan ingin menyebarkan agama. Dan ke Nusantaranya itu adalah tujuannya untuk mencari rempah-rempah. Dari mereka datang ke Nusantara, terjadilah dampak positif dan negatif bagi Indonesia. Kalau dampak positifnya ialah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau untuk dampak negatifnya itu terjadinya penjajahan di Indonesia. Oke, nah untuk itu sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, Ibu akan melakukan tes sumatif. Ini untuk mengetahui hasil dari pemahaman kalian selama kita melakukan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ibu kirimkan di grup WA ya, grup sejarah. Sebentar, Ibu kirimkan dulu. Oke, sudah Ibu kirim. Boleh kalian kerjakan.
Oke, Ibu lihat dulu salah satu dari jawaban kalian. Tapi sebelum itu nanti dikumpulkan LKPD-nya yang tadi kalian sudah kerjakan. Nanti Ibu lihat dulu salah satu hasil tes sumatif kalian untuk melihat sejauh mana kalian memahami materi pada hari ini. Oke, jawabannya rata-rata ya memahami ya materi pada hari ini. Betul. Oke. Akhirnya ya memahami ya. Oke, jadi alhamdulillah sejauh ini kalian bisa memahami materi pada hari ini. Untuk kegiatan berikutnya, untuk pertemuan berikutnya ya, gambaran dari pertemuan berikutnya itu setelah kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, kita akan mempelajari tentang penjajahan Belanda di Indonesia dari penjelajahan Cornelius de Houtman, kemudian dari pembentukan VOC, kemudian pembubaran VOC, kemudian Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels, kemudian masuknya penjelajahan atau penjajahan Inggris di Indonesia, kemudian kembalinya Belanda lagi ke Indonesia, kemudian setelah kembalinya Belanda ke Indonesia, terjadilah Perang Jawa, kemudian terjadi juga yang namanya sistem tanam paksa, kemudian dari sistem tanam paksa ini adalah penindasan yang dilakukan oleh bangsa Belanda kepada kita. Akhirnya dari pihak Belanda ini ingin membalas budi. Ialah terjadinya sebutannya itu istilahnya politik etis sampai ke akhir penjajahan Belanda. Oke, ini adalah gambaran untuk pelajaran berikutnya. Baiklah, karena kita akan mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Untuk itu boleh kepada Iqbal memimpin doa untuk agar pemahaman pada hari ini bisa kalian terima dengan baik, bermanfaat untuk kalian di kemudian hari. Ya, pimpin doanya. Kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai.
Sikap berisyarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.